Shoot, 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 cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Bitch on the after, you been the before. I've been the stallion, you been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said, boo, don't be mad, cause you had a chance. Nah, tadi kan udah kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang metode modify distribution. Nah, di sini modi ini untuk memperbaiki kelemahan dari stepping stone. Nah, pertama kita anggap dulu R itu adalah baris dan K itu adalah kolom, dan C adalah biaya dari baris dan kolom tersebut. Nah, pertama kita hitung jalur yang terpakai itu untuk menghitung indeks baris dan kolomnya lewat jalur yang terpakai. Untuk pertama kita bisa anggap baris pertama atau kolom pertama itu adalah 0, salah satunya boleh atau dua-duanya juga bisa. Nah, sekarang kita bisa anggap RI adalah 0, baris pertama. Nah, kita hitung untuk tiap baris dan kolomnya indeksnya dengan RI plus KJ sama dengan CIJ. Nah, disitu setelah ketemu semua, sekarang kita hitung untuk indeks jalur yang tidak terpakai, dimana jalur yang tidak terpakai adalah IIJ set dengan CIJ min RI min KJ. Nah, RI dan KJ itu adalah indeks dari tiap baris dan kolom, dan CIJ adalah biaya dari baris dan kolom tersebut. Nah, setelah ditemukan indeks dari kolom yang dari kotak yang tidak terpakai, nah disitu kita cari indeks dengan nilai negatif terbesar. Lalu kita teruskan dengan sistem stepping stone. Begitu seterusnya hingga kita mendapatkan semua indeks baris yang kosong itu tidak bernilai negatif. A few moments later. Nah, misalkan ini ya, ini ada pabrik. Ada pabrik 1, 2, 3, pabrik A, pabrik B, pabrik C. Nah, ini ada lagi ya, disebut aja rumah kita. Enggak deh, bukan rumah kita. Nah, di sini ada kota, 3 kota. Saya kasih nama kota X, kota Y, dan kota Z untuk pendistribusiannya dari semua pabrik ke 3 kota tadi. Nah, dari 3 pabrik tadi kan buat pendistribusian butuh biaya, dan biayanya itu nggak murah, dan itu bisa membuat perusahaan bangkrut sehingga banyak pengangguran. Nah, di sini ada pabrik A dengan kapasitas 100. Untuk kota X dengan kapasitas 150 itu biayanya adalah 50.000. Nah, untuk kota Y dengan kapasitas 50 biayanya 70.000, dan kota Z dengan kapasitas 300 dengan biaya 95.000. Itu untuk dari pabrik A ke 3 kota tersebut. Nah, sekarang gimana sih kondisi dari pabrik B ke kota X, kota Y, dan kota Z, dimana yang berubah adalah harga dan kapasitas pabrik. Untuk kapasitas kota tetap ya. Nah, di sini pabrik B dengan kapasitas 120 untuk ke kota X dengan harga Rp85.000, untuk ke kota Y dengan harga Rp65.000, dan ke kota Z dengan harga Rp105.000. Nah, itu untuk kota B, dan untuk kota B ketiga kota lainnya. Nah, bagaimanakah untuk kota C? Sama seperti yang tadi, yang berubah hanyalah kapasitas pabrik dan harga dari pabrik ke tiap kota. Nah, sekarang dihapus dulu. Untuk kapasitas tiap kota tetap sama tujuannya. Nah, di sini untuk pabrik C dengan kapasitas 280 dari pabrik C ke kota X dengan biaya 80.000, dari pabrik C ke kota Y dengan biaya 75.000, dan dari pabrik C ke kota Z dengan biaya 125.000. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kita sudah dapat data-datanya tadi. Lalu sekarang pastikan bahwa kapasitas pabrik dengan kapasitas kota itu sama, nggak boleh berbeda.
Nah, berarti cara kita ngitungnya kan jumlah kapasitas dari pabrik apakah sama dengan kapasitas dari kota tadi. Nah, kalau kita ingat-ingat tadi seperti ini ya untuk kapasitas pabrik dan kotanya. Nah, ternyata mereka sama-sama 500. Mereka sama-sama balance gitu. Jadi metode ini tidak perlu ada langkah tambahan. Nanti jika harus kapasitasnya tidak sama, maka diperlukan metode lainnya. Nah, sekarang saya tulis di sebuah tabel untuk dari informasinya tadi, di mana pabrik A, B, C, dan kota X, Y, Z. Nah, untuk harganya, untuk biayanya tadi, itu saya jadikan indeks tiap kotaknya dengan dibagi 1000 untuk mempermudah penulisan. Di sini dengan spidol warna kuning. Lalu setelah ditulis semua seperti pada video, sekarang kita pakai metode stepping stone. Nah, seperti ini kita masukkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas pabrik dan kota. Kita tidak melihat apakah itu murah atau enggak, apa itu hemat atau enggak, kita tidak melihat itu. Kita sekarang melihat kapasitasnya, sehingga alur distribusinya seperti yang tergambarkan oleh anak panah. Nah, seperti berikut. Ya. Nah, lalu kita sekarang menghitung biaya. Total biaya pertama ini adalah biaya awal dari jalur distribusi yang tadi dengan hasil Rp49.600.000. Nah, itu kan angka yang cukup gede ya. Nah, sekarang kita coba untuk meminimalkan angka tersebut. Nah, sekarang buat ingat-ingat, saya tulis saja di atas ya. Untuk nominal awalnya sebesar Rp49.600.000. Itu semua uang, bukan daun ya, bukan juga kertas laporan. Nah, di sini pertama kita akan menentukan indeks baris dan kolom. Setiap baris dan kolom. Nah, baris pertama itu selalu 0. Nah, di sini baris pertama adalah pabrik A. Nah, kita mencari baris dan kolomnya itu dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ dan melewati kotak-kotak yang terisi atau baris atau jalur distribusi, di mana X hasilnya 50, lalu B hasilnya 35, lalu Y hasilnya 30, Z hasilnya 70, C hasilnya 55. Nah, dapat saya tuliskan kembali. Saya masukkan hasil angka-angka tadi. Untuk pabrik A 0, pabrik B 35, pabrik C 55, untuk kota X 50, untuk kota Y 30, dan untuk kota Z adalah 70. Nah, setelah itu saya akan mencari indeks untuk kolom untuk kotak-kotak yang masih kosong. Nah, perlu digarisbawahi kotak yang kosong dengan rumus IIJ sama dengan CIJ min RI min KJ, dimana di sini ada AY, AZ, CX, dan CZ. Nah, setelah hasilnya itu 40, 25, minus 25, dan minus 10. Di sini kita memilih angka negatif yang terbesar, di mana angka yang terbesar terdapat pada CX. Nah, CX kita kasih tanda plus, lalu kita pakai kotak gitu ya jalurnya, plus minus plus minus. Nah, plus itu berarti ditambahkan, minus berarti dikurangkan, lalu plus juga ditambahkan dikurangkan. Nah, untuk penambahan dan pengurangannya itu dimaksimalkan semaksimal mungkin dengan melihat
kapasitas dari pabrik tadi gitu. Nah sekarang kita coba gambar ulang sesuai hasilnya tadi. Untuk yang tidak terkena perubahan tetap harganya sama. Di sini case-nya pada pabrik C kita tambahkan 50, pada pabrik Z kita tambahkan 20, pada pabrik A few D kita moments kurangi. later. Nah, di sini sekarang kita cari kolom dan barisnya lagi. Indeks kolom dan baris. Dan sekarang baris dan atau kolom adalah 0. Berarti kita kasih kotak X itu 0. Nah, seperti itu untuk AX, CZ, BY-nya hasilnya. Untuk X adalah 0, untuk Y adalah 5, dan untuk Z adalah 45. Lalu untuk A adalah 0, untuk B adalah 60, dan untuk C adalah 80. Kita ulangi kembali dengan mencari indeks dari kotak yang kosong sesuai dengan cara yang sebelumnya, di mana AY hasilnya 65, AZ hasilnya 45, BX hasilnya 25, dan CY hasilnya negatif 15. Berarti kita memilih yang CY. Untuk ditambah, lalu kita kurang, kita tambah, dan kita kurang. Ya, jalannya selalu seperti itu. Nah, kita gambarkan ke bentuk tabel yang baru. Nah, dimana di sini yang perlu kita garis bawahi adalah tetap kita berpacuan pada kapasitas pabrik dan kapasitas kota. Harus kalau dijumlah itu sama dengan itu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, setelah kita mendapatkan tabel yang baru, sekarang cari kolomnya lagi, cari baris dan kolomnya. Jangan lupa itu melewati kotak yang terisi. Nah, dimana A sama dengan 0, X sama dengan 0, CX sama dengan, C adalah 80, Y 10, Z 45, dan B adalah 60. Sekarang kita mencari indeks dari kotak yang kosong. Nah, sama seperti tadi, di mana BX adalah 15, AY adalah 80, BY adalah 15, dan AZ adalah 50. Di sini sudah tidak ada yang negatif. Berarti dapat kita simpulkan bahwa iterasi yang ini adalah maksimal. Jadi tidak bisa dikecilkan lagi atau tidak bisa diminimalkan lagi untuk biayanya. Nah, kita dapat menghitung biayanya dengan cara yang sama, yaitu tinggal mengalikan kapasitas dan harga lalu dikalikan 1000, dan kita mendapatkan Rp47.600.000, di mana sebelumnya kita mendapatkan Rp49.600.000. Selisih harga awal dan harga biaya akhir sebesar Rp2 juta. Nah, di Rp2 juta ini kita bisa membeli 33 porsi bakso PUT, 181 kebakaran makni, dan kita dapat memasang wifi kuliah untuk online yang kita belum dapat pulsanya dari kampus.